Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Haryo Kunto Wibisono, SAP MAP, Bapak Igede Agung Sidi Mantra, Eskom Mkom, dan Bapak Muhammad Deni Pratama, STRkom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan database. Perkenalkan, kami dari kelas 2024A, kelompok 5. Nama saya Dayinta Gayu Artana, NIM 013. Nama saya Elva Putri Adikusuma, NIM 028. Nama saya Nadine Yulia Sakinah, NIM 036. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi komputer dan database. Adapun isi dari laporan ini mencakup rangkaian praktikum yang telah kami jalani selama 1 semester, mulai dari pembuatan sistem Kaslu sederhana untuk UMKM Gerai Bringas menggunakan Google Spreadsheet, praktikum 1 pengantar ERD dan pembuatan database di SQL minggu ke-12, relasi antar tabel dan pengelolaan data di SQL minggu ke-13, query SQL lanjutan dan laporan akademik minggu ke-14, praktikum 2 penerapan konsep dan perancangan database pada sistem pemesanan produk, dan yang terakhir yaitu pengenalan WordPress dan pengelolaan akun website berbasis proyek UMKM Gerai Bringas. Langsung saja, mohon izin untuk langsung memulai presentasinya. Di pembahasan pertama, ada pembuatan sistem Kaslu sederhana untuk UMKM Gerai Bringas menggunakan Google Spreadsheet. Di sini dijelaskan, Google Spreadsheet merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk mengolah data secara kolaboratif, real-time, dan fleksibel. Untuk UMKM, penggunaan spreadsheet adalah solusi praktis karena tidak memerlukan instalasi software tambahan, dapat diakses dari berbagai perangkat dan menyediakan berbagai fungsi rumus yang dapat digunakan untuk pencatatan keuangan otomatis. Fitur-fitur seperti sum if, lookup, dan grafik memungkinkan pengguna menyusun laporan keuangan dan arus kas. Langsung saja di hasil wawancara, di sini nama usahanya Gerai Bringas. Jenis usahanya yaitu kuliner, lokasinya berada di Wiromiting, Kecamatan Prabon, Kabupaten Sidoarjo. Kita tanggal observasi kami di hari Rabu 16 April 2025. Adapun pertanyaan serta jawaban yang terlampir yaitu 1. Apa saja produk atau menu yang dijual? Menu yang dijual adalah mie anger, bakso aci, es teh, dan es jeruk pop ice. Bagaimana cara mengelola stok barang atau bahan baku? Caranya dengan memperkirakan penambahan atau pengurangan stok, menganalisis stok yang sering digunakan atau tidak digunakan, memisahkan bahan baku basah dan kering, serta mencatat tanggal penyimpanan. Pertanyaan ketiga yaitu, kapan biasanya melakukan restock barang? Apakah restock dilakukan setelah barang habis total atau saat stok sudah menipis? Jawabannya yaitu biasanya dilakukan saat stok sudah menipis, tetapi terkadang juga harus menunggu barang atau bahan habis total agar tidak basi jika bahan baku basah. Pertanyaan keempat yaitu, apa kendala terbesar dalam pengelolaan stok? Apakah pernah mengalami kehabisan stok saat ada permintaan tinggi? Jawabannya yaitu iya, karena salah satu kendala yang besar adalah kedatangan customer yang tidak bisa diprediksi jumlahnya. Pertanyaan kelima yaitu, berapa banyak transaksi yang biasanya terjadi dalam sehari? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang ramai pembeli? Jawabannya kurang lebih 15-20 transaksi, dan waktu yang ramai pembeli biasanya terjadi di jam 10 sampai jam 22 karena jam makan siang. Pertanyaan nomor ke-6 yaitu, apakah sudah menggunakan metode pembayaran digital atau QRIS dan transfer atau dan lain-lain? Jawabannya tidak, masih melalui uang cash. Pertanyaan ke-7 yaitu, apakah ada kendala saat melayan transaksi? Jawabannya sejauh ini tidak ada kendala. Pertanyaan ke-8, apakah usaha ini punya pelanggan tetap? Jawabannya iya, punya. Kebanyakan tetangga sekitar dan beberapa murid sekolah yang tak jauh dari sini. Pertanyaan ke-9 yaitu, bagaimana cara memahami kebutuhan pelanggan? Jawabannya yaitu menganalisis menu paling banyak diminati dan menambah menu baru yang sedang viral, dan terkadang seperti beberapa menu tidak dijualkan karena mungkin sudah bosan jadi diganti oleh menu lain.
Pertanyaan ke-10 yaitu, apakah pernah mendapat keluhan dari pelanggan? Bagaimana cara menanggapinya? Jawabannya pernah soal perubahan rasa pada menu. Dan setelah mendapat keluhan langsung diperbaiki agar tidak mengecewakan lagi. Pertanyaan terakhir nomor 11 yaitu, apakah di dalam usaha ini terdapat karyawan? Jawabannya tidak ada. Lanjut ke pengelolaan data inventory dan transaksi. Di sini ada tabel inventory management gerai Bringas. Di sini itu tujuannya untuk proses pencatatan transaksi dalam sistem dimulai dengan tabel inventory management yang berisi informasi dasar produk seperti kode barang, deskripsi produk, jumlah dibeli, harga rata-rata, harga jual, jumlah dijual, dan keuntungan per item. Tabel ini merupakan data dasar yang digunakan untuk memantau stok dan harga produk secara keseluruhan. Namun untuk menghitung nilai seperti jumlah dibeli, harga rata-rata, harga jual, jumlah dijual, dan keuntungan per item, tabel transaksi harus diperlukan. Maka kita harus mengisi tabel transaksinya dahulu. Dijelaskan tentang transaction management gerai Bringas. Tabel transaksi ini berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas pembelian dan penjelasan barang secara rinci. Data yang dicatat dan tabel ini meliputi kode barang, deskripsi produk, jenis transaksi, ini meliputi pembelian atau penjualan, tanggal transaksi, harga per unit, jumlah barang, serta nilai transaksi. Pencatatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghitung arus kas usaha secara akurat, tapi juga memperbarui informasi penting di tabel inventaris seperti jumlah barang yang dibeli, jumlah barang yang terjual, dan perhitungan keuntungan atas setiap produk. Dengan adanya tabel transaksi, pencatatan keuangan usaha menjadi lebih sistematis, akurat, dan memudahkan dalam proses analisis performa penjualan. Langsung saja di penggunaan rumus tabel inventaris dan transaksi. Yang pertama, di sini ada rumus pada tabel transaksi di bagian kolom deskripsi produk. Pada kolom deskripsi produk dalam tabel transaksi digunakan rumus lookup untuk mengisi nama deskripsi produk secara otomatis berdasarkan kode barang yang diketik. Semisal kita memasukkan rumus ini ke dalam kolom C54 atau di kolom deskripsi produk. Maka rumus yang digunakan adalah lookup dalam buka kurung B54.2 spasi tabel inventory .2 false buka tutup kurung. Maka semisal kita mengetik kode barang BB01 di kolom kode barang, akan otomatis muncul nama deskripsi produk yang sesuai dengan kode barang BB01, yaitu nama deskripsi produknya mie 1 kg. Selanjutnya juga gitu, misal kita mengetikkan kode barang BB02, maka di deskripsi produk akan muncul nama deskripsi produk yang sesuai dengan BB02, yaitu ayam 1,2 kg, dan seterusnya. Lalu ke rumus pada tabel transaksi atau transaction value. Pada kolom transaction value dalam tabel transaksi digunakan rumus kali untuk menghitung total nilai transaksi setiap produk berdasarkan jumlah transaksi yang tercatat. Rumus yang digunakan adalah harga dikalikan jumlah. Contoh, di situ misal di kolom F54 dikali G54. Jadi harga dikali jumlah. Nah, langsung di transaction value akan muncul hasilnya. Hasil dari harga dikali jumlah. Selanjutnya di rumus tabel inventaris. Pada kolom jumlah dibeli dalam tabel inventory digunakan rumus sum if untuk menghitung total jumlah pembelian setiap produk berdasarkan data yang tercatat di tabel transaksi. Rumus yang digunakan adalah sum if tabel transaksi buka kurung jumlah .2 tabel transaksi buka kurung kode barang .2 B6 .2 tabel transaksi
penjualan atau pembelian. Titik 2, pembelian. Jadi di sini pembelian ini maksudnya di tabel transaksi ini lebih ke pembelian, bukan di penjualan. Langsung ke rumus tabel inventaris di harga beli. Pada kolom harga beli di tabel inventory digunakan rumus sum if untuk menghitung total nilai pembelian produk berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat. Rumus yang digunakan adalah sum if tabel transaksi buka kurung transaction value titik 2 tabel transaksi buka kurung kode barang titik 2 B6 titik 2 tabel transaksi penjualan atau pembelian. Di situ dikatakan pembelian. Rumus pada tabel inventaris di jumlah dijual. Pada kolom jumlah dijual di tabel inventory digunakan rumus sum if untuk menghitung total jumlah produk yang telah terjual berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat. Rumus yang digunakan adalah sum if tabel transaksi buka kurung jumlah titik 2 tabel transaksi buka kurung kode barang titik 2 B54 titik 2 tabel transaksi penjualan atau pembelian dikutip 2 penjualan. Lalu di rumus tabel inventaris di harga jual. Pada kolom harga beli di tabel inventory digunakan rumus sum if untuk menghitung total nilai pembelian produk berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat. Rumus yang digunakan adalah sum if tabel transaksi buka kurung transaction value titik 2 tabel transaksi kode barang titik 2 B45 titik 2 tabel transaksi penjualan atau pembelian kutip 2 titik 2 kutip penjualan. Selanjutnya di rumus pada tabel inventaris keuntungan. Pada kolom keuntungan di tabel inventory digunakan rumus min atau mengurangi untuk menghitung total keuntungan setiap produk berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat. Rumus yang digunakan adalah harga jual dikurangi harga beli. Contoh di sel H6 dikurangi 6. Jadi yang di sel H6 harga jual dikurangi E6 harga beli. Nanti keuntungannya akan muncul di kolom keuntungan hasilnya. Lalu di rumus pada tabel inventaris total. Rumus sum digunakan untuk menghitung total dari data-data yang telah dikumpulkan di kolom. Setelah data pada setiap produk dihitung menggunakan rumus sum if, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai yang ada dalam kolom tersebut untuk mendapatkan total keseluruhan. Contoh penggunaan rumusnya yaitu sum buka kurung range. Rumus pada kolom total ini misal di kolom jumlah dibeli. Jadi rumusnya sum buka kurung tabel inventory buka kurung jumlah dibeli, lalu enter akan total dari semua data kolom jumlah dibeli lalu langsung muncul semua hasil angkanya. Lalu di kolom harga beli rumusnya sum tabel inventory buka kurung harga beli. Nanti hasilnya akan muncul di bawahnya. Lalu jumlah dijual sama rumusnya sum tabel inventory jumlah dijual. Harga jual sum tabel inventory harga jual. Lalu keuntungan sama sum tabel inventory buka kurung keuntungan. Nah, di situ langsung muncul semua total hasilnya. Otomatis terhitung dengan rumus sum. Lalu pengelolaan saldo akhir harian gerai beringas. Saldo dalam konteks pencatatan keuangan UMKM adalah jumlah sisa uang kas atau uang kas yang dimiliki usaha pada akhir suatu periode. Dalam hal ini dihitung setiap hari berdasarkan transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut. Saldo harian mencerminkan beberapa total uang yang masuk dari penjualan dan dikurangi uang yang keluar untuk pembelian barang. Ditambahkan ke saldo sebelumnya kalau ada untuk mendapatkan saldo akhir pada hari itu.
ditambahkan ke saldo sebelumnya kalau ada untuk mendapatkan saldo akhir pada hari itu. Ini contohnya di tanggal, misal kita di tanggal 5/02/2025 ada pemasukan senilai 157.500, lalu di pengeluaran terdapat 48.000. Nah, untuk hasil ini kita menjumlahkan pemasukan dan pengeluaran lalu dikurangi hasil saldo sebelumnya, yaitu senilai 258.500 yang di hari 4, yang di tanggal 4/2/2025. Lalu muncul senilai 474.500 di tanggal muncul nilai 368.000 di tanggal 5. Dan begitu seterusnya sampai mendapatkan nilai 6.727.000 di totalnya. Selanjutnya, dirumus pada tabel saldo akhir di pemasukan. Kolom ini menjumlahkan seluruh nilai transaksi penjualan yang terjadi pada setiap tanggal. Rumus yang digunakan yaitu sum if yang mengambil data dari tabel transaksi berdasarkan jenis transaksi penjualan dan tanggal yang sama. Misal kita ingin mencari total pemasukan atau penjualan di tanggal 02 Februari 2025, maka rumusnya adalah sum if buka kurung tabel transaksi transaction value titik 2 tabel transaksi penjualan atau pembelian titik 2 kutip penjualan titik 2 tabel transaksi tanggal titik 2 date ini tanggal kita pilih yaitu 02 Februari 2025, lalu tutup kurung lalu enter, maka total pemasukan maksudnya data pemasukan hasil angkanya akan muncul di kolom pemasukan. Selanjutnya rumus pada tabel saldo akhir pengeluaran. Kolom ini menjumlahkan seluruh nilai transaksi pembelian yang terjadi pada setiap tanggal. Rumus yang digunakan adalah sum if yang mengambil data dari tabel transaksi berdasarkan jenis transaksi pembelian dan tanggal yang sama. Misal kita mencari total pengeluaran pembelian di tanggal 02 Februari 2025, maka rumusnya adalah sum if buka kurung tabel transaksi transaction value titik 2 tabel transaksi penjualan atau pembelian titik 2 kutip pembelian titik 2 tabel transaksi tanggal titik 2 date lalu tutup kurung. Selanjutnya rumus pada tabel saldo akhir yaitu saldo. Kolom saldo menjumlahkan jumlah kas akhir pada setiap tanggal. Saldo akhir saldo harian dihitung dengan menjumlahkan pemasukan dan mengurangkan pengeluaran lalu menambahkan hasil tersebut ke saldo hari sebelumnya. Rumus yang digunakan yaitu if. Misal kita hitung saldo di tanggal 03/02/2025, maka rumusnya adalah if buka kurung n buka kurung K55, misal di sel K55 sama dengan kutip 2 titik 2 L55 sama dengan kutip 22 kali buka tutup kurung titik 2 kutip 22 kali titik 2 M54 plus K55 dikurangi L55 tutup kurung. Selanjutnya dirumus pada tabel saldo akhir yaitu di total. Rumus sum digunakan untuk menghitung total dari data-data yang telah dikumpulkan. Setelah data pada setiap pemasukan dan pengeluaran dihitung menggunakan rumus sum if, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai yang ada dalam kolom tersebut untuk mendapatkan total keseluruhan. Contoh penggunaan rumus yaitu menggunakan rumus sum range. Misal di pemasukan rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung tabel saldo akhir pemasukan tutup kurung enter. Lalu di pengeluaran sum buka kurung tabel saldo akhir pengeluaran tutup kurung enter. Untuk menghitung kolom saldo total, rumus yang digunakan yaitu total pemasukan dikurangi total pengeluaran, yaitu rumusnya tabel saldo akhir buka kurung total pagar total koma
Pemasukan dikurangi tabel saldo akhir, total, pengeluaran. Selanjutnya dianalisis perkembangan saldo arus kas. Di situ disertakan sebuah tabel grafik arus kas. Pada bulan Februari 2020 konsisten. Pada awal bulan, pertumbuhan saldo berlangsung moderat dengan fluktuasi ringan akibat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Memasuki pertengahan bulan, terjadi peningkatan saldo yang signifikan, mengindikasikan adanya lonjakan pemasukan dan penurunan pengeluaran. Di akhir bulan, saldo tetap mengalami pertumbuhan meskipun terdapat sedikit variasi, yang masih berada dalam batas normal. Sepanjang periode ini, saldo tidak mengalami penurunan tajam, mencerminkan pengelolaan arus kas yang efektif. Secara keseluruhan, kondisi arus kas dapat dikategorikan sehat dengan pemasukan secara konsisten melebihi pengeluaran. Jadi intinya itu saldonya konsisten dan tergolong sehat. Lalu dianalisis keuntungan produk penjualan. Di situ disertakan diagram batang grafik keuntungan produk penjualan. Berdasarkan grafik keuntungan produk penjualan, mie anger menjadi produk dengan kontribusi keuntungan terbesar mencapai 4 juta. Hal ini menunjukkan bahwa mie anger ini merupakan produk dengan tingkat permintaan tertinggi. Bakso wajib berada di posisi kedua dengan total keuntungan yang cukup tinggi, namun masih berada di bawah mie anger. Sementara itu, Pop Es dan ST menghasilkan keuntungan yang relatif serupa. Meskipun keduanya jauh lebih rendah dibandingkan mie anger dan bakso wajib, dari keduanya ST sedikit lebih unggul dibandingkan Pop Es. Es jeruk mencatatkan keuntungan terendah di antara semua produk yang dijual, mengindikasikan tingkat permintaan yang paling kecil. Secara keseluruhan, produk makanan memberikan kontribusi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan produk minuman, dengan mie anger sebagai produk unggulan dalam penjualan. Jadi di sini produk yang paling permintaan tertinggi itu mie anger dan yang paling kecil permintaannya yaitu es jeruk. Lanjut di analisis cash flow dan laba usaha. Logika arus kas atau cash flow dan dalam sistem UMKM gerai beringas bertujuan untuk mencatat dan memantau seluruh pergerakan uang masuk atau pemasukan dan uang keluar atau pengeluaran dari hasil transaksi harian. Data ini dihimpun dalam tabel saldo harian yang diisi secara otomatis berdasarkan rekap transaksi penjualan dan pembelian tabel transaksi. Catatan ini dilakukan mulai dari tanggal 2 Februari 2025 hingga 2 Maret 2025, di mana setiap harinya dicatat satu pemasukan, yaitu total dari semua transaksi penjualan pada tanggal tersebut. 2 pengeluaran, yaitu total dari semua transaksi pembelian pada tanggal tersebut. 3 saldo, yaitu hasil perhitungan kumulatif dengan rumus saldo hari ini sama dengan saldo hari sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Selama periode tersebut, total pemasukan tercatat sebesar 9.166.500 dan total pengeluaran sebesar 2.439.500. Maka diperoleh saldo akhir kas sebesar 6.727.000. Dari data ini pula dapat dihitung laba bersih sederhana, yaitu selisih antara total pemasukan dan pengeluaran setelah periode tertentu. Laba bersih sama dengan 9.166.500 dikurangi 2.439.500 sama dengan 6.727. Perhitungan ini menunjukkan bahwa usaha memperoleh keuntungan bersih sebesar 6.727.000 selama 1 bulan berjalan, tanpa memperhitungkan biaya operasional lain jika ada. Dengan sistem ini, pemilik UMKM dapat memahami secara langsung kondisi keuangan harian maupun bulanan, serta mengambil keputusan usaha secara lebih tepat. Di kesimpulan, melalui pembuatan sistem cash flow sederhana menggunakan Google Spreadsheet pada UMKM gerai beringas, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berhasil mempermudah pencatatan transaksi keuangan secara struktur dan otomatis.
Penggunaan rumus-rumus seperti lookup, sumif, dan if, dan lain sebagainya yang memungkinkan proses perhitungan berlangsung otomatis, akurat, dan efisien. Selain itu, visualisasi berupa grafik arus kas harian mempermudah pemahaman terhadap pergerakan keuangan usaha dari waktu ke waktu. Dengan sistem ini, pencatatan keuangan UMKM dapat dilakukan secara mandiri dan transparan tanpa memerlukan aplikasi akuntansi yang kompleks. Sistem ini juga fleksibel untuk dikembangkan sesuai kebutuhan usaha di masa depan. Yang terakhir ada dokumentasi. Di situ terlampir gambaran toko gerai beringas yang berada di Desa Dusun Kelambisan, Desa Warombiting, RT 3 RW 01, Kecamatan Prambon. Di situ terlampir toko gerai beringas. Sekian presentasi di bab pembahasan sistem cash flow sederhana untuk UMKM gerai beringas menggunakan Google Spreadsheet. Selanjutnya ada pembahasan praktikum 1 pengantar ERD pembuatan database di SQL minggu 12 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada praktikum 1 pengantar IRD dan pembuatan database di SQL. Pertama itu konsep dasar Entity Relationship Diagram IRD. IRD adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari sebuah basis data. IRD menunjukkan entitas-entitas penting dalam sistem, atribut-atribut dari entitas tersebut, dan hubungan antar entitas. Komponen utama dalam IRD, yang pertama entitas, objek nyata yang datanya disimpan di basis data digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, atribut, properti atau ciri dari entitas digambarkan dengan oval. Yang ketiga, primary key, PK, atribut unik untuk mengidentifikasi tiap data ditandai dengan PK. Yang keempat, ada foreign key, FK, atribut yang merujuk ke entitas lain ditandai dengan FK. Yang kedua, ada analisis IRD sistem akademik. IRD yang dibuat ini menggambarkan sistem akademik sederhana yang terdiri dari 5 entitas utama. Yang pertama ada entitas mahasiswa. Atribut yang ada di dalam entitas tersebut yaitu mahasiswa ID menggunakan PK, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal lahir. Penjelasannya, menyimpan data identitas mahasiswa ID sebagai kunci utama agar setiap mahasiswa unik. Yang kedua, entitas dosen. Atribut yang digunakan itu ada dosen ID menggunakan PK, nama, nomor HP, dan email. Penjelasannya, menyimpan data dosen yang mengajar, dosen ID digunakan sebagai identifikasi utama dosen. Yang ketiga ada entitas mata kuliah. Atributnya mata kuliah ID menggunakan PK, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Penjelasannya menyimpan data mata kuliah. Setiap mata kuliah memiliki jumlah SKS dan semester yang ditawarkan. Yang keempat, ada entitas kelas. Atributnya kelas ID menggunakan PK, dosen ID menggunakan FK, mata kuliah ID menggunakan FK, dan tahun akademik. Penjelasannya, menyimpan data kelas yang diampu oleh dosen pada suatu tahun akademik. Relasi menunjukkan bahwa satu kelas dihubungkan dengan satu dosen dan satu mata kuliah. Selanjutnya ada entitas nilai. Atribut di dalamnya itu ada nilai ID menggunakan PK, mahasiswa ID menggunakan FK, kelas ID menggunakan FK, dan nilai. Untuk menyimpan nilai yang diperoleh mahasiswa pada suatu kelas, relasi menghubungkan mahasiswa dengan kelas yang diikuti. Selanjutnya ada relasi antar entitas. Mahasiswa dengan nilai, satu mahasiswa bisa memiliki banyak nilai karena mengikuti berbagai kelas.
Yang kedua, kelas dengan nilai. Satu kelas bisa memiliki banyak nilai karena diikuti banyak mahasiswa. Yang ketiga, dosen dengan kelas. Satu dosen bisa mengajar di beberapa kelas. Mata kuliah dengan kelas. Satu mata kuliah bisa diajarkan di beberapa kelas tertentu. Selanjutnya, membuat database. Menggunakan aplikasi exam, control panel, dan menggunakan Apache serta MySQL, lalu ketik kode sebagai berikut di tab SQL. Kalau sudah, lalu klik kirim. Setelah itu di tab struktur akan muncul tampilan sebagai berikut. Berdasarkan gambar tabel yang ada di atas, tabel database yang dibuat sudah sesuai. Tabel tersebut memiliki 5 entitas, yaitu dosen, kelas, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Setelah sudah, langkah selanjutnya yaitu menambahkan data pada struktur database yang telah dibuat. Ketik kode di tab SQL. Seperti ini. Jika sudah, lalu klik kirim. Setelah itu di tab struktur akan muncul tampilan tabel seperti ini. Di kolom baris terdapat masing-masing kolom entitas jumlah barisnya sudah terdapat angka 5 dari hasil kode yang kita ketik tadi di SQL. Untuk melihat tampilan tabel per entitas, maka klik jelajahi untuk menampilkan berikut ada tampilan tabel dari masing-masing entitas. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel dosen, kemudian ada tabel mata kuliah, yang keempat ada tabel kelas, yang kelima ada tabel nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu relasi antar tabel dan pengelolaan data di SQL minggu ke-13. Yang pertama, relasi antar tabel. Relasi antar tabel dalam basis data digunakan untuk menghubungkan data antara tabel-tabel yang berbeda sehingga membentuk struktur data yang terintegrasi. Relasi ini biasanya dibangun melalui foreign key, yaitu atribut pada suatu tabel yang merupakan primary key di tabel lain. Sebagai contoh, tabel kelas memiliki atribut mata kuliah ID dan dosen ID sebagai foreign key, yang masing-masing merujuk ke primary key pada tabel mata kuliah dan dosen. Dengan adanya relasi ini, setiap entry pada tabel kelas dikaitkan langsung dengan informasi mata kuliah dan dosen yang mengajar, sehingga data menjadi lebih konsisten dan mudah untuk dikelola. Yang kedua, mengelola isi tabel perintah manipulasi data dasar (YAML). Pada subbab ini akan dijelaskan bagaimana cara mengelola isi tabel menggunakan perintah-perintah manipulasi data dasar dalam SQL yang dikenal sebagai Data Manipulation Language atau DML. Perintah-perintah ini meliputi pertama insert. Insert yaitu menambahkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua select. Select mengambil atau menampilkan data dari tabel. Yang ketiga update. Mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Yang keempat delete. Menghapus data dari tabel. Setiap perintah ini digunakan sesuai kebutuhan untuk memanipulasi data di dalam database, baik untuk menambahkan informasi, menampilkan data yang dibutuhkan, memperbarui informasi yang sudah ada, maupun menghapus data yang tidak diperlukan. Sebagai bagian dari praktikum, berikut ini akan ditunjukkan contoh langkah-langkah dalam menggunakan perintah insert, select, update, dan delete untuk mengelola isi tabel. Yang pertama, insert.
Ketik kode berikut di tab SQL untuk menambahkan data baru pada tabel database yang telah dibuat. Seperti ini contohnya, maka data baru berhasil ditambahkan ke dalam tabel berikut adalah hasil tampilan dari tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, dan nilai. Yang kedua, select. Ketik kode berikut di SQL untuk menampilkan data pada tabel database yang telah dibuat. Yang ketiga, yaitu update. Ketik kode berikut di tab SQL untuk mengubah data yang baru pada tabel database yang telah dibuat. Maka, data lama akan mengalami perubahan sesuai dengan data baru yang diberikan ke dalam tabel. Berikut adalah hasil tampilannya seperti yang ada di dalam laporan. Yang telah diperbarui adalah alamat, yaitu Jakarta dan Sidoarjo. Setelah itu ada SKS dan juga nilai. Yang keempat ada delete. Ketik kode berikut di tab SQL untuk menghapus data pada tabel database yang telah dibuat. Maka data berhasil dihapus dalam tabel. Berikut adalah hasil tampilannya. Seperti yang ada di tabel mahasiswa ID, kelas ID, dan juga nilai ID. Visualisasi relasi tabel. Untuk memahami hubungan antar tabel dalam database secara intuitif, PHP MyAdmin menyediakan fitur designer yang memungkinkan pengguna melihat diagram relasi antar tabel dalam bentuk visual. Diagram ini menampilkan koneksi antar tabel melalui primary key, foreign key, serta menunjukkan arah relasi yang terbentuk antar tabel. Melalui fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi struktur database, tipe relasi yang digunakan seperti satu ke banyak arah, serta tabel-tabel yang saling terhubung. Visualisasi ini sangat membantu dalam proses analisis dan pemeliharaan basis data. Berdasarkan visualisasi diagram relasi dan database Academic Hub, terdapat 6 tabel utama yang saling terhubung melalui foreign key. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa tidak memiliki foreign key atau berdiri sendiri, tetapi terhubung ke dalam nilai sebagai referensi siapa mahasiswa yang mendapatkan nilai. Yang kedua, tabel dosen. Tidak memiliki foreign key, namun diferensikan oleh kelas untuk menunjukkan dosen pengajar. Yang ketiga, tabel kelas. Memiliki atribut mata kuliah ID sebagai foreign key yang merujuk ke tabel mata kuliah. Memiliki atribut dosen ID sebagai foreign key yang merujuk ke tabel dosen. Artinya, satu kelas mengacu pada satu mata kuliah dan diajar oleh satu dosen. Relasinya yaitu kelas dan mata kuliah ID sama dengan mata kuliah dan mata kuliah ID. Kelas dosen ID sama dengan dosen ID.
tidak memiliki foreign key, namun menjadi referensi bagi tabel kelas. Yang kelima, yaitu tabel nilai. Memiliki atribut mahasiswa sebagai foreign key yang merujuk ke tabel mahasiswa. Memiliki atribut kelas ID sebagai foreign key yang merujuk ke tabel kelas. Artinya, satu mahasiswa bisa memiliki nilai di banyak kelas. Relasinya yaitu nilai.mahasiswa ID sama dengan mahasiswa.mahasiswa ID. Nilai.kelas ID sama dengan kelas.kelas ID. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang di pembahasan query SQL lanjutan dan laporan akademik minggu ke-14. Penggunaan select and where. Pada tahap ini, dilakukan pengambilan data dari suatu tabel dengan menggunakan perintah dasar SQL select serta penyaringan data menggunakan klausa where. Fungsi ini berguna untuk menampilkan data tertentu sesuai kriteria yang diinginkan pengguna. Contohnya, di gambar tersebut sudah ada contoh kode contohnya. Penjelasannya, perintah SQL. Betul. Perintah select kali from mahasiswa digunakan untuk menampilkan kali itu bintang ya. Itu tanda apa sih? Tanda bintang. Bingung sih. Penjelasan. Perintah select bintang from mahasiswa digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di tabel tanpa filter. Penggunaan klausa where seperti pada perintah select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan tanda kutip Malang memungkinkan pengguna untuk menampilkan data mahasiswa yang berasal dari kota Malang. Untuk menyajikan data secara lebih struktur digunakan perintah order by. Misalnya select bintang from mahasiswa order by nama ASC yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan nama mahasiswa dari inisial A sampai ke inisial Z. Selain pengambilan data dari satu tabel, juga diperkenalkan konsep penggabungan tabel atau join. Seperti dalam query yang menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel nilai berdasarkan kolom mahasiswa ID. Dengan menambahkan kondisi where n titik nilai lebih dari 85, sistem hanya akan menampilkan nama mahasiswa dan nilai mereka yang lebih dari angka 85. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil pertama ada perintah select tadi yang berdasarkan alamat tanda kutip Malang. Jadi di sini tidak ada mahasiswa yang beralamatkan Malang karena di tugas sebelumnya itu di perintah mahasiswa Malang sudah dihapus. Jadi mahasiswa yang alamatnya di Malang tidak ada karena di praktikum sebelumnya mahasiswa yang alamatnya di Malang sudah dihapus. Yang kedua, perintah order by nama ASC. Hasil tampilannya tersebut menunjukkan data mahasiswanya dengan berurutan dari nama mahasiswa yang berawal huruf A sampai ke huruf akhir yaitu Z. Hasil ketiga yaitu tampilan tabel tersebut menunjukkan data nama mahasiswa yang jumlah nilainya lebih dari 85. Jadi nilai yang kurang dari 85 tidak akan tercantum di tabel tersebut. Jadi yang hanya tercantum hanya nilai yang lebih dari angka 85. Selanjutnya yaitu join antar tabel. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih dari tabel yang saling berrelasi berdasarkan kolom tertentu, biasanya kunci primer dan kunci asing. Join sangat berguna ketika informasi yang dibutuhkan tersebar di beberapa tabel. Pertama, join biasa. Di situ sudah ada contoh kodenya. Penjelasan dari kode tersebut yaitu menampilkan nama mahasiswa dan nilai mereka dengan mencocokkan mahasiswa ID dari tabel mahasiswa dan nilai ID kelas dan nama dosen pengampunya dengan mencocokkan dosen ID dari tabel kelas dan dosen. Selanjutnya menampilkan nama mahasiswa dan nama mata kuliah dari hasil penggabungan 4 tabel berdasarkan relasi ID yang sesuai. Setelah mengetikkan kode yang sudah tercontoh di atas, maka hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Nomor 1 hasilnya join yang
menampilkan semua nama mahasiswa dengan nilai yang diperoleh. Jadi menampilkan nama dan nilai mahasiswa yang diperoleh. Nomor 2, hasil tampilan tersebut yaitu menampilkan data kelas dengan nama dosen yang mengajar di kelas tersebut. Jadi menampilkan kelas dan nama dosen. Kelas yang diajar oleh dosen pengampu. Yang ketiga yaitu hasil tampilan data nama mahasiswa dengan nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Di situ ditunjukkan nama mahasiswa dengan nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya inner join, mengambil data yang memiliki kecocokan di kedua tabel. Di situ juga sudah ada kode contohnya. Penjelasan kodenya yaitu menampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai dari tabel-tabel yang dihubungkan melalui inner join berdasarkan relasi antar ID, menampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai dengan menggabungkan tabel mahasiswa, nilai kelas, dan mata kuliah secara eksplisit menggunakan inner join. Menampilkan nama mahasiswa dengan nama dosen pengampu dengan menghubungkan tabel mahasiswa, nilai kelas, dan dosen berdasarkan ID masing-masing. Menampilkan nama mahasiswa, ID kelas, dan tahun akademik dengan menggabungkan mahasiswa, nilai, dan kelas yang terhubung berdasarkan relasi ID. Maka setelah kita mengetikkan kode yang di tab SQL di atas, hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasilnya menunjukkan bahwa data informasi yang terhubung nama mahasiswa dengan mata kuliah dengan juga nilai. Di situ hanya ada 3 kolom, yaitu nama mata kuliah, dan nilai. Yang kedua yaitu menunjukkan data informasi terhubung nama mahasiswa dengan nama mata kuliah juga nilai. Dan ini sama dengan nama yang pertama. Yang ketiga, menunjukkan data nama mahasiswa dan nama dosen pengampu dari kelas yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan hubungan antar tabel mahasiswa, nilai kelas, dan dosen. Tabel tersebut ditunjukkan nama mahasiswa dan nama dosen. Jadi nama mahasiswa yang mengambil kelas dan kelas ini terhubung oleh dosen. Selanjutnya yang nomor 4, hasilnya menunjukkan nama mahasiswa, kelas ID yang diambil, dan tahun akademik dari kelas tersebut. Di situ ditunjukkan nama mahasiswanya dan kelas ID per mahasiswa dan tahun akademik mahasiswa. Selanjutnya yaitu left join. Menampilkan semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada pasangan data di tabel kanan. Nah, penjelasan kodenya yaitu menampilkan semua mahasiswa dan nilai mereka jika ada, walaupun sebagian mahasiswa belum memiliki nilai. Menampilkan semua kelas dan nama mata kuliah serta nilai jika tersedia. Menampilkan semua dosen dan kelas yang mereka ampu jika ada, atau menampilkan dosen meskipun tidak mengampu kelas. Maka, hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Hasil yang pertama, tabelnya menunjukkan semua mahasiswa yang sudah memiliki nilai. Di sini semua mahasiswa sudah memiliki nilai. Yang kedua, tampilannya menunjukkan tabel mata kuliah algoritma dan pemrograman yang kelas ID 202 belum ada nilai. Di situ menunjukkan kelas ID 202 yang nama mata kuliahnya algoritma dan pemrograman belum ada nilai. Jadi di situ tertulis kalimat kata nul. Yang ketiga, hasil tampilannya tabelnya menunjukkan nama dosen, Dr. Arif Hidayat tidak memiliki kelas untuk mengajar. Jadi, kelas ID yang nul itu nama dosennya diampu oleh Dr. Arif Hidayat, belum mempunyai kelas. Lalu ke right join, menampilkan semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada pasangan data di tabel kanan. Sudah ada contoh kodenya, penjelasan dari kodenya yaitu menampilkan semua data nilai yang ada beserta nama mahasiswa jika cocok, walaupun ada nilai tanpa data mahasiswa. Menampilkan semua data nilai yang ada dan kelas terkait jika tersedia. Menampilkan nama mata kuliah dan nilai dari kelas-kelas yang memiliki nilai, meskipun tidak semua mata kuliah muncul jika tidak ada kelas yang punya nilai. Maka hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Hasil pertama, menunjukkan semua mahasiswa sudah memiliki nilai. Yang kedua, menunjukkan semua kelas sudah memiliki nilai. Jadi, ini menunjukkan kelas yang mempunyai nilai aja. Hasil yang ketiga,
Tunjukkan semua mata kuliah sudah memiliki nilai. Selanjutnya di laporan akademik dengan fungsi agregasi. Fungsi agregasi digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dari data seperti menghitung jumlah baris, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Ini sangat berguna dan menyusun laporan akademik yang bersifat ringkasan. Fungsi umumnya yaitu count untuk menghitung jumlah data atau baris, average untuk menghitung nilai rata-rata, max untuk mencari nilai tertinggi, min dan mencari nilai terendah. Contoh yang pertama yaitu count. Di situ sudah ada contoh kodenya. Maka hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Di situ menampilkan tabel mahasiswa dengan mata kuliah serta nilai. Tabel kedua yaitu menyajikan jumlah total mata kuliah berbeda yang diambil oleh setiap mahasiswa dari hasil tersebut. Terlihat bahwa setiap mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah saja. Yang hasil ketiga, menunjukkan nama dosen dan jumlah kelas yang mereka ampu. Dari hasilnya, setiap dosen yang ditampilkan mengampu satu kelas dan tidak ada dosen yang mengampu lebih dari satu kelas sehingga nilainya sama. Selanjutnya di average. Maka dari kita sudah mengetikkan kode tersebut, hasil tampilannya yaitu pertama, menampilkan rata-rata nilai yang diperoleh oleh mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah. Dari data terlihat, mahasiswa yang mengambil basis data rata-rata mendapatkan nilai 95. Untuk jaringan komputer rata-ratanya 88. Kecerdasan buatan memiliki rata-rata nilai 91 dan matematika diskrit memiliki nilai rata-rata 78. Hasil kedua yaitu menunjukkan rata-rata nilai yang diperoleh oleh setiap mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang mereka ambil. Di situ menjelaskan bahwa Ali Fauzan mendapatkan rata-rata 95, Citra Lestari memperoleh rata-rata 78, Deni Kurniawan rata-ratanya 88, dan Gita Pratiwi rata-ratanya senilai 91. Selanjutnya di Max. Dari kita sudah mengetikkan kode tersebut, maka hasil tampilannya adalah sebagai berikut ini. Tabel yang hasil pertama menampilkan hasil nilai paling tertinggi mahasiswa pada mata kuliah mereka. Di situ basis data yang paling tinggi di mahasiswa bernama Ali Fauzan, nilai tertingginya senilai 95. Tabel ini lanjut ke hasil kedua. Tabel ini menampilkan hasil nilai paling tertinggi pada setiap mata kuliah dengan mata kuliah tertinggi diperoleh oleh mata kuliah basis data dengan total nilai 95. Yang ketiga, tabel ini menampilkan hasil nama mahasiswa yang nilainya paling tertinggi yaitu mahasiswa bernama Ali Fauzan yang memperoleh nilai 95. Selanjutnya di min. Maka setelah kita mengetikkan kode di atas, hasil tampilannya adalah sebagai berikut ini. Tabel ini menampilkan hasil nama mata kuliah yang memiliki nilai terendah yaitu matematika diskrit dengan nilai 78. Yang kedua, tabel ini menampilkan hasil nama mahasiswa yang memiliki nilai terendah dengan nilai 78. Di situ nama mahasiswa yang paling memiliki nilai terendah yaitu Citra Lestari yang senilai 78. Di pembahasan berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada di praktikum 2, penerapan konsep dan perancangan database pada sistem pemesanan produk. Berikut adalah IRD-nya. Pada diagram IRD ini terdapat 4 entitas utama yang saling berhubungan, yaitu pelanggan, produk, transaksi, dan detail transaksi. Keempat entitas ini mempresentasikan komponen-komponen penting dalam sistem pencatatan transaksi penjualan. Masing-masing entitas memiliki atribut tertentu yang menjelaskan informasi yang disimpan, serta relasi yang menghubungkannya satu sama lain untuk membentuk alur data yang terstruktur dan terintegrasi. Entitas yang pertama itu ada pelanggan. Entitas ini menyimpan data mengenai pelanggan yang melakukan transaksi. Atributnya ada pelanggan ID menggunakan PK,
identifikasi unik setiap pelanggan ID, nama pelanggan, nama lengkap dari pelanggan. Yang kedua, ada produk. Entitas ini merepresentasikan informasi barang atau produk yang tersedia untuk dijual. Atributnya ada produk ID menggunakan PK, identifikasi unik setiap produk, nama dari produk tersebut, kemudian ada kategori, jenis atau golongan dari produk tersebut, kemudian ada harga satuan dari produk tersebut. Yang ketiga ada transaksi. Entitas ini mencatat informasi transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya ada transaksi ID menggunakan PK, yaitu identifikasi unik setiap transaksi. Kedua ada pelanggan ID menggunakan FK, yaitu relasi ke entitas pelanggan yang menunjukkan siapa yang melakukan transaksi. Kemudian ada tanggal transaksi, yaitu tanggal saat transaksi dilakukan. Yang keempat ada total harga, yaitu jumlah total harga dari seluruh item dalam satu transaksi. Kemudian detail transaksi. Entitas ini merupakan penghubung antara transaksi dan produk yang mencatat item-item apa saja yang dibeli dalam suatu transaksi. Atributnya detail transaksi ID menggunakan PK, yaitu identifikasi unik untuk setiap detail transaksi. Yang kedua, transaksi ID menggunakan FK, relasi ke entitas transaksi. Yang ketiga, ada produk ID menggunakan FK, yaitu relasi ke entitas produk. Terus ada jumlah, yaitu jumlah unit produk yang dibeli. Kemudian ada subtotal harga produk pada produk tertentu dengan jumlah dikalikan dengan harga satuan. Kemudian penerapan perancangan database pada sistem pemesanan produk makanan dan minuman. Kemudian adalah pembuatan database dan tabel. Ketik kode berikut di tab SQL untuk membuat tabel. Penjelasan kode pada setiap tabel. Yang pertama itu ada tabel pelanggan. Di dalamnya ada pelanggan ID menggunakan int auto, increment primary key. Kolom ini digunakan sebagai identitas unik untuk setiap pelanggan bertipe integer dan nilainya akan bertambah otomatis setiap kali ada data baru. Kemudian nama menggunakan varchar 100 not null. Kolom ini menyimpan nama pelanggan dengan maksimal 100 karakter dan tidak boleh kosong. Kedua, ada tabel produk. Dalamnya itu ada produk ID menggunakan int auto, increment primary key. Sebagai primary key, produk yang akan terisi otomatis dan unik. Yang kedua, nama produk menggunakan varchar 100 not null, menyimpan nama produk maksimal 100 karakter, wajib diisi. Kemudian ada kategori enum, makanan dan minuman, not null. Hanya menerima dua pilihan nilai, yaitu makanan atau minuman. Yang selanjutnya ada harga desimal, 10,2 not null, menyimpan harga produk dengan format desimal maksimal 10 digit, termasuk 2 digit di belakang koma. Kemudian ada tabel transaksi. Transaksi ID menggunakan int auto, increment primary key, ID unik untuk setiap transaksi terisi otomatis. Kemudian pelanggan ID menggunakan int on not null, menunjukkan siapa yang melakukan transaksi. Ini adalah foreign key ke tabel pelanggan. Kemudian ada tanggal transaksi, date not null, menyimpan tanggal saat transaksi itu dilakukan. Kemudian ada total harga desimal 10,2 not null, total dari semua item yang dibeli dalam transaksi tersebut. Kemudian ada foreign key, pelanggan ID, reference, pelanggan dalam kurung pelanggan ID, menghubungkan transaksi ke pelanggan. Kemudian ada tabel detail transaksi. Detail ID
dengan in auto increment primary key sebagai identitas unik untuk setiap kali detail transaksi atau baris pembelian. Kemudian ada transaksi ID menggunakan in not null merujuk ke transaksi induk yang dilakukan, nantinya menjadi foreign key. Kemudian ada produk ID dengan in not null menyimpan ID produk yang dibeli pada transaksi tersebut juga menjadi foreign key. Kemudian ada jumlah menggunakan in not null jumlah unit produk yang dibeli. Kemudian ada subtotal memakai desimal 10,2 not null total harga untuk produk tersebut, yaitu jumlah kali harga. Kemudian 2 baris foreign key menghubungkan transaksi ID dengan tabel transaksi dan produk ID dengan tabel produk. Jika tabel sudah dibuat, selanjutnya masukkan data ke dalam tabel dengan kode berikut. Seperti ada yang di laporan ini, maka data berhasil dimasukkan ke dalam tabel database yang sudah dibuat. Berikut adalah tampilan per tabelnya. Yang pertama itu ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan sudah sesuai dengan perintah kodenya. Tabel tersebut terdapat kolom pelanggan ID dan nama pelanggan sebanyak 15 orang. Kemudian yang kedua ada tabel produk. Tampilan tabel pelanggan sudah sesuai dengan perintah kodenya. Tabel tersebut terdapat kolom produk ID, nama produk, kategori, dan harga. Jumlah produknya terdapat 5 produk dan setiap produk memiliki produk ID 20-24. Di dalam kolom kategori hanya pilihan makanan atau minuman. Untuk harga satuan produknya juga sudah sesuai dengan harganya. Kemudian yang ketiga ada tabel transaksi. Tampilan tabel transaksi sudah sesuai dengan perintah kodenya. Tabel tersebut terdapat 5 kolom yang terdiri dari kolom transaksi ID, pelanggan ID, tanggal transaksi, dan total harganya. Kemudian yang keempat ada tabel detail transaksi. Tabel transaksi sudah sesuai dengan perintah kodenya. Tabel tersebut terdapat 5 kolom yang terdiri dari kolom detail ID, transaksi ID, produk ID, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya ada query data manipulation. Query data manipulation language atau DML digunakan untuk mengelola data yang tersimpan dalam tabel database. Pada subbab ini akan dijelaskan penggunaan 3 perintah utama, yaitu insert untuk menambahkan data baru, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Yang pertama itu insert. Untuk menambah transaksi baru untuk pelanggan ID kelima yang bernama Eko. Seperti ini. Seperti tampilan ini. Maka data transaksi Eko yang baru akan masuk ke dalam tabel tampilannya sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada delete. Delete untuk menghapus transaksi pelanggan ID 30 sama dengan pelanggan 1 yang bernama Andi. Kodenya sebagai berikut. Maka data transaksi Andi akan terhapus dalam tabel. Tampilannya adalah sebagai berikut. Sekarang transaksi ID 30 sudah terhapus dan transaksi detail ID 100 juga sudah terhapus. Kemudian yang ketiga ada update. Mengubah nama dari pelanggan ID 3 yang bernama Gina menjadi Dina. Ini berikut adalah tampilan kodenya. Maka dari data pelanggan ID 3 akan berubah menjadi nama yang baru, yaitu Dina. Berikut tampilannya. Kemudian ada query join antar tabel. Query join digunakan untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel yang saling berelasi berdasarkan kolom yang memiliki keterikatan
keterkaitan seperti foreign key. Dalam proyek ini, join digunakan untuk menampilkan informasi transaksi secara lengkap seperti data pelanggan, produk yang dibeli, jumlah, dan total harga yang berasal dari tabel transaksi, detail transaksi, pelanggan, dan produk. Yang pertama itu ada join 1, menampilkan nama pelanggan dan daftar produk yang dibeli. Berikut adalah kodenya. Kemudian penjelasan kodenya itu join transaksi T on P titik pelanggan ID sama dengan T titik pelanggan ID digunakan untuk menghubungkan data pelanggan dengan transaksi yang mereka lakukan. Join detail transaksi DT on T titik transaksi ID sama dengan DT titik transaksi ID menyambungkan transaksi dengan rincian produk yang dibeli. Kemudian join produk PR on DT produk ID sama dengan PR titik produk ID menghubungkan data produk yang ada di detail transaksi dengan informasi nama produk dari tabel produk. Berikut hasil tampilannya. Kemudian ada join 2. Menampilkan nama pelanggan, nama produk yang dibeli oleh pelanggan, jumlah yang dibeli, serta tanggal transaksi. Berikut kodenya. Penjelasan kode tersebut yaitu from detail transaksi DT titik 2, tabel utama yang digunakan adalah detail transaksi dengan alias DT titik. Join transaksi T on DT transaksi ID sama dengan T titik transaksi ID, menghubungkan detail transaksi dengan data transaksi. Kemudian join pelanggan P on T pelanggan ID sama dengan P titik pelanggan ID menghubungkan transaksi dengan data pelanggan. Kemudian join produk PR on DT produk ID sama dengan PR titik produk ID menghubungkan detail transaksi dengan data produk. Kemudian order by T titik tanggal transaksi, P titik nama mengurutkan hasil berdasarkan tanggal transaksi terlebih dahulu, lalu nama pelanggan. Berikut hasil tampilan tabelnya. Kemudian ada join 3 yang menampilkan jumlah pembelian setiap produk. Berikut tampilan kodenya. Kemudian untuk penjelasan kodenya yaitu ada sum dalam kurung DT titik jumlah, tutup kurung, kemudian AS total pembelian, menghitung total jumlah produk yang dibeli dari seluruh transaksi, ditampilkan sebagai total pembelian. Kemudian ada from produk PR, mengambil data dari tabel produk dengan alias PR, titik. Kemudian join detail transaksi DT on PR titik produk ID sama dengan DT titik produk ID, menggabungkan tabel produk dengan detail transaksi berdasarkan produk ID untuk mendapatkan data pembelian setiap produk. Kemudian group by PR titik nama produk, mengelompokkan hasil berdasarkan nama produk agar fungsi aggregate sum dapat menghitung total untuk masing-masing produk. Berikut adalah hasil tampilannya. Kemudian ada join 4, menampilkan nama pelanggan dengan tanggal transaksinya. Berikut adalah tampilan kodenya, kemudian penjelasan kodenya. Menampilkan nama pelanggan dalam kurung P titik nama dan tanggal transaksinya dalam kurung T titik tanggal transaksi. Kemudian join pelanggan P on T titik pelanggan ID sama dengan P titik pelanggan ID, menggabungkan tabel transaksi dan pelanggan berdasarkan pelanggan ID. Kemudian order by T titik tanggal transaksi,
pi titik nama, mengurutkan hasil berdasarkan tanggal transaksi terlebih dahulu, lalu nama pelanggannya. Berikut adalah hasil tampilannya. Kemudian ada join 5, menampilkan nama pelanggan dan menghitung total belanja mereka. Berikut adalah tampilan kodenya. Kemudian untuk penjelasan kodenya ada sum dalam kurung T titik total harga menjumlahkan semua transaksi tiap pelanggan. Kemudian group by P titik nama agar terhitung dilakukan per pelanggan. Kemudian order by total belanja dash menampilkan pelanggan dengan total belanja tertinggi di atas. Berikut hasil tampilannya. Kemudian ada join 6, menampilkan nama pelanggan dengan kategori produk yang pernah dibeli. Berikut adalah kodenya. Penjelasan kodenya yaitu join 4 tabel, pelanggan, transaksi, detail transaksi, dan produk. Kedua, group by digunakan untuk kombinasi pelanggan dan kategori tidak berulang. Kemudian order by P titik nama untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama pelanggan. Berikut adalah hasil tampilannya. Kemudian adalah fungsi aggregate. Fungsi aggregate adalah fungsi dalam SQL yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan data dalam suatu kolom. Fungsi ini sangat berguna untuk menganalisis data, terutama saat ingin mengetahui total, rata-rata, jumlah data, nilai maksimum atau minimum. Berikut penjelasan singkat masing-masing fungsi. Pertama itu sum, menjumlahkan nilai dalam kolom numerik. Yang kedua ada average, yaitu menghitung nilai rata-rata dari kolom numerik. Kemudian ada max, mengambil nilai tertinggi dari suatu kolom. Kemudian ada min, mengambil nilai terendah dari suatu kolom. Kemudian ada count, menghitung jumlah baris atau data dalam suatu kolom. Yang pertama itu average. Berikut adalah total untuk average. Penjelasan kodenya yaitu menghitung rata-rata nilai transaksi dalam kurung total harga dari semua data di tabel transaksi. Berikut adalah hasil tampilannya dengan rata-rata seperti ini. Kemudian yang kedua ada count. Berikut adalah kode tampilannya. Kemudian untuk penjelasan kodenya yaitu menghitung jumlah transaksi yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan berdasarkan pelanggan ID. Maka hasil tampilannya sebagai berikut. Kemudian ada max. Ini adalah tampilan kode untuk max. Penjelasan untuk kodenya yaitu mengambil nilai transaksi tertinggi dari semua data di tabel transaksi. Hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian ada min. Berikut adalah kode untuk minnya. Penjelasan kodenya mengambil nilai transaksi terkecil dalam kurung total harga dari seluruh data di tabel transaksi. Berikut adalah tampilannya. Kemudian ada sum. Ini adalah tampilan untuk kode sumnya. Penjelasan untuk kodenya menjumlahkan seluruh nilai total harga untuk mengetahui total pendapatan dari semua transaksi. Hasil tampilannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu pengenalan WordPress dan pengelolaan akun website berbasis proyek UMKM Gerai Beringas. Pengenalan WordPress. WordPress merupakan salah satu platform pembuatan website yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. WordPress menyediakan banyak layanan populer dan pembuatan situs secara gratis melalui wordpress.com yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola website tanpa perlu menguasai pemrograman atau desain web yang kompleks.
Dalam praktikum ini, WordPress digunakan sebagai media pembelajaran untuk memperkenalkan mahasiswa pada proses pembuatan dan pengelolaan website berbasis proyek. Platform ini dipilih karena kemudahan penggunaannya, banyak pilihannya, tema, serta fitur-fitur yang fleksibel seperti penambahan halaman, pengelolaan menu, navigasi, dan pengunggahan media seperti gambar dan video. Pembuatan website dalam praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengelolaan konten digital, struktur navigasi situs, serta strategi penyajian informasi yang menarik dan terstruktur. Dengan menggunakan WordPress, mahasiswa juga dapat belajar menyusun halaman website berdasarkan kebutuhan proyek dan menyesuaikan sesuai kreativitas masing-masing kelompok. Berikutnya, website Gerai Bringas. Gerai Bringas dirancang dengan struktur yang sederhana namun informatif untuk memudahkan pengunjung dalam mengakses berbagai informasi mengenai usaha yang ditampilkan. Setiap halaman memiliki fungsi dan isi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mulai dari halaman utama yang memperkenalkan identitas usaha hingga halaman menu yang menampilkan daftar produk yang dijual. Dengan pengelompokan konten yang terstruktur, pengunjung juga dapat mudah menemukan informasi yang dibutuhkan seperti riwayat usaha, daftar menu, kontak pemesanan, serta lokasi usaha. Uraian berikut menyajikan penjelasan mengenai fungsi dari isi dan masing-masing halaman yang terdapat pada website ini. Alamat websitenya adalah geraibringas.wordpress.com. Situs ini menjadi wajah digital dari usaha Gerai Bringas yang memberikan informasi lengkap dan mudah diakses bagi pelanggan. Struktur navigasi website kami terdiri dari 5 menu navigasi utama, yaitu Home, tentang kami, menu, kontak, dan lokasi. Halaman pertama yaitu Home, yang dirancang untuk memberikan kesan pertama yang menarik bagi pengunjung. Pada bagian ini, terdapat gambar background toko yang menunjukkan suasana tempat usaha secara langsung sehingga menciptakan kesan yang lebih nyata dan profesional. Di bagian atas halaman juga ditampilkan logo resmi Gerai Bringas yang memperkuat identitas visual dari usaha ini. Selain itu, slogan khas Gerai Bringas turut disertakan untuk menggambarkan semangat dan keunikan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Halaman ini dibuat dengan tampilan yang simpel namun informatif agar pengunjung langsung memahami branding dan citra usaha ini secara keseluruhan. Sebagai bagian dari desain navigasi, di pojok kiri atas halaman juga terdapat menu navigasi yang memudahkan pengunjung untuk mengakses halaman-halaman lainnya seperti tentang kami, menu, kontak, dan lokasi. Fitur navigasi ini berperan penting dalam memberikan pengalaman menjelajah situs yang lebih mudah dan terarah. Yang kedua adalah halaman tentang kami. Gerai Bringas, sebuah usaha mikro yang berbasis di Prambon, Sidoarjo. Usaha ini berfokus pada penyajian makanan dan minuman kekinian yang sedang digemari oleh kalangan remaja. Gerai Bringas hadir dengan semangat untuk menyuguhkan cita rasa yang sesuai dengan tren kuliner masa kini, namun tetap mempertahankan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Di bagian ini dijelaskan bahwa Gerai Bringas bermula dari keinginan untuk menciptakan tempat nongkrong yang seru dan ramah bagi para remaja di daerah Prambon. Melihat tingginya minat masyarakat terhadap kuliner viral di media sosial, kelompok pengelola Gerai Bringas memutuskan untuk membuka tempat makan yang menyajikan hidangan kekinian dengan cita rasa khas dan tampilan menarik. Pengunjung juga disuguhkan dengan mengapa memilih Gerai Bringas, yaitu karena menunya kekinian, harga terjangkau, dan pelayanannya ramah. Halaman ini ditutup dengan pernyataan visi usaha bahwa makanan bukan hanya soal kebutuhan, melainkan juga pengalaman yang menyenangkan. Karena itu, Gerai Bringas berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi setiap pelanggan yang datang. Berikutnya adalah halaman menu.
Pada halaman menu ditampilkan 5 item menu utama yang tersedia di gerai Bringas, yaitu mie engger, swaci, pop es, es teh, es jeruk. Setiap menu ditampilkan melalui gambar produk, nama menu, harga, serta penjelasan detail seperti topping atau bahan isiannya. Contohnya seperti bakso aci. Telah dijelaskan bahwa memiliki topping seperti cuangki lidah, cuangki tahu, pilus, dan kuah pedas khas gerai Bringas. Di bagian awal halaman ini terdapat kalimat pengantar yang bersifat ringan dan menarik. Gerai Bringas, tempatnya camilan kekinian yang bikin nagih. Kami menyajikan berbagai pilihan makanan dan minuman yang sedang hits di kalangan remaja. Dari yang pedas menggoda hingga yang manis menyegarkan, semuanya ada di sini. Halaman ini tidak hanya menyajikan daftar produk, tetapi juga memberikan gambaran lengkap agar pembeli tahu apa yang mereka dapatkan. Halaman kontak ditunjukkan untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan komunikasi dengan pemilik gerai Bringas. Di halaman ini tercantum nomor WhatsApp aktif yang dapat dihubungi langsung oleh pengunjung untuk bertanya-tanya lebih lanjut atau melakukan pemesanan. Karena gerai Bringas belum menggunakan sistem pemesanan online melalui aplikasi, maka kontak WhatsApp menjadi sistem pemesanan menjadi satu-satunya jalur pemesanan. Pemilik kalimat ini ditulis secara santai dan bersahabat agar terasa lebih dekat dengan target pasar. Contohnya, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin melakukan pemesanan, silakan hubungi kami melalui WhatsApp. Terakhir adalah halaman lokasi. Halaman lokasi ini menjelaskan lokasi keberadaan gerai Bringas secara umum dan disertai dengan tampilan peta Google Maps agar memudahkan pengunjung menemukan tempatnya. Dalam paragraf pembuka dijelaskan bahwa gerai Bringas terletak di kawasan Wirobikting, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, disertakan juga koordinat lokasi serta link Google Maps langsung agar bisa dibuka dari smartphone. Halaman ini membantu pengunjung yang ingin datang langsung untuk membeli produk secara offline. Demikian presentasi yang kami sampaikan terkait laporan akhir mata kuliah aplikasi komputer dan database. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.